Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UAS yaitu Netizen Mobile Application DKN. Dengan anggota kelompok, saya Muhammad Jeraga Ilham Saputra. Saya Nadia Pradila. Saya Wahyudi Ramadhani. Jadi untuk perancangan netizen aplikasi ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan UI atau UX pada aplikasi mobil DKN, guna untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien. Untuk sektor kesehatan tergolong merupakan kebutuhan primer yang menyangkut budget hidup orang banyak. BPJS Kesehatan hadir sebagai jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setelah perkembangan zaman, kini arah pelayanan kesehatan sudah diarahkan pada digitalisasi yang cepat, transparan, dan efisien, sehingga terbentuklah aplikasi mobil JKN yang datang membantu masyarakat Indonesia. Mobil JKN ini adalah suatu platform yang mendukung peserta BPJS lewat pelayanan digital di mana aplikasi ini berfokus dalam pelayanan kesehatan. Mobil JKN juga dikenal sebagai ekosistem kesehatan yang menghubungkan pasien dengan fasilitas kesehatan. Sebelum melakukan redesign, kami melakukan riset mendalam untuk menemukan titik kelemahan. Dari aplikasi yang ada saat ini, hal ini dilakukan dengan mengamati kasus nyata di lapangan dan menampung feedback pengguna, guna memastikan solusi yang kami tawarkan benar-benar menjawab permasalahan pasien yang belum terselesaikan. Dari data tersebut, kami dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Maka dari latar belakang ini, kami menginisiasi proyek desain dengan ketentuan sebagai berikut. Mobil JKN saat ini memiliki target market sebagai pasien atau peserta JKN, seperti ibu rumah tangga, karyawan, hingga lansia yang rutin berobat. Akan tetapi, kami melihat bahwa aplikasi mobil JKN ini hanya bisa menjangkau saat fungsi saja, yakni pendaftaran atau booking. Kedepannya, kami terus melakukan berbagai improvement termasuk mengembangkan aplikasi tersebut agar menjangkau kebutuhan psikologis pengguna. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan usability dan mengaksesibilitas bagi seluruh peserta. Secara singkat, ini alur pengguna terkait masalah yang disebutkan, yaitu 1. Para pasien dapat melakukan pendaftaran antrean melalui menu pendaftaran pelayanan. Selanjutnya, pengguna mendapatkan nomor antrian statis atau tetap. Kemudian masalahnya, pengguna tidak mengetahui kapan estimasi waktu mereka dipanggil, yang nantinya pengguna harus datang lebih awal dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Poin pentingnya, permasalahan utamanya adalah pasien sulit mendapatkan estimasi waktu yang akurat mengenai kapan mereka akan dilayani. Selain itu, pasien sulit menjangkau informasi terkait status kehadiran dokter. Adapun fitur berkaitan dengan masalah ini adalah live WW tracking atau memantau nomor antrian berjalan, estimasi waktu mundur, notifikasi lock screen, smart check-in, medical resume. Yang kedua adalah sasaran terhadap proyek saat ini. Untuk sasarannya ada pria dan wanita, kemudian umur 25 sampai 65 tahun, dengan profesi ya ibu rumah tangga, karyawan, wira swasta atau lansia. Untuk geografisnya perkotaan hingga pedesaan di seluruh Indonesia. Perilaku atau kebiasaannya biasa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Tingkat pemahaman tentang teknologi mulai dari rendah hingga menengah. Sering merasa cemas jika nomor antrian terlewat saat DRS. Membutuhkan informasi yang visual dan tulisan yang jelas. Yang ketiga, orang-orang yang berperan dan bagaimana alur metodenya. Dalam perancangan ini, dikerjakan secara berkelompok. Saya dan 2 anggota tim saya, yaitu
Nabia Farah dan Wahyu Dwi mengerjakan pembuatan design dan ide user flow, prototype, wireframe, UI design, hingga testing. Pada proyek ini menggunakan metode design thinking yang membantu saya dalam memfokuskan menyelesaikan masalah. Menurut tim Brown atau IDEO, design thinking adalah human-centered approach yang membuat desainer menggunakan toolkit-nya dalam mengintegrasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna yang meliputi 5 proses, yaitu empati, design, ideat, prototyping, dan testing. Pada proses kali ini, saya akan menganalisis sebuah permasalahan dan menyelesaikan dengan proses tersebut sebagai berikut. Empati atau penyelidikan kasus. Pada permasalahan ini, sudah tertera pada permasalahan dari pengguna sebagai berikut. Permasalahan utamanya, pasien sulit mendapatkan estimasi waktu yang akurat mengenai kapan mereka akan dilayani. Selain itu, pasien sulit menjangkau informasi terkait status kehadiran dokter secara real time. Terlebih juga, pemandangan dari pengguna lansia membutuhkan akses aplikasi yang memiliki tulisan besar dan navigasi yang tidak membingungkan agar mudah digunakan. Di sini kami berencana membuat sistem beralur pendaftaran monitoring lab, notifikasi, check-in QR, serta penyesuaian antar muka yang lebih bersih dan modern, yang kami rasa kurang dari aplikasi sebelumnya. Buka aplikasi dan login, kemudian masuk ke halaman home. Kemudian setelah masuk ke halaman home ada pendaftaran, akses poli dan dokter, mendapatkan nomor antrian, datang ke akses, ke Fastcase, tunjukkan nomor ke petugas. Kemudian setelah login itu ada juga masuk ke halaman berita yang menampilkan daftar artikel kesehatan dan info terbaru tentang BPJS. Kemudian ada juga masuk ke halaman kartu yang menampilkan kartu Indonesia Sehat atau KIS digital untuk berobat. Kemudian ada masuk ke halaman FAQ, menampilkan daftar pertanyaan umum dan solusi kendala. Kemudian ada juga halaman profil, menampilkan detail data diri peserta dan anggota keluarga. Berikut pada gambar di atas adalah workflow yang saat ini berjalan pada aplikasi mobil JKN. Dari alur tersebut, kami dapat mengetahui bahwa jalur flow pendaftaran masih belum sepenuhnya digital. Setelah mendapatkan secara manual, hal ini membuat kami membahas hal tersebut lebih lanjut yang kemudian dilanjutkan dengan proses define. Yang kedua ada define atau perancangan poin-poin dan how might we. Pada tahap proses kali ini, kami akan mendefinisikan permasalahan pengguna dari hasil empatis dan membuat how might we sebagai opportunity. Poin-poinnya, pasien, saya tidak tahu jam berapa estimasi saya dipanggil untuk masuk ruangan. Kemudian ada sering cemas nomor antrian terlewat jika saya tinggal ke toilet atau kantin. Merasa percuma daftar online kalau harus datang pagi buta lagi untuk mengambil nomor. Bosan menunggu berjam-jam di ruang tunggu, RS yang padat dan beresiko penyakit. Untuk aplikasi, status dokter di aplikasi sering tidak update atau tersedia padahal belum datang. Tidak ada notifikasi pengingat di HP. Kemudian proses di RS. Sudah dapat nomor di HP, tapi sampai RS masih harus antri lapor loket manual. Petugas pendaftaran sering kewalahan untuk pasien menumpuk di jam yang sama. Sering terjadi selisih nomor antrian antara aplikasi dan di layar TVRS. Yang kemudian dilanjutkan dengan how might we yang diambil dari poin-poin yang sudah dibuat dan disimpulkan menjadi peluang inovasi seperti gambar berikut. How might we-nya bagaimana kita bisa membuat sistem antrian yang transparan dan real time agar pasien bisa memantau dari rumah. Bagaimana bisa menghilangkan antrian fisik di loket administrasi yang melelahkan. Bagaimana bisa memberikan kepastian estimasi waktu tunggu yang akurat pada pasien.
Bagaimana kita bisa membuat tampilan aplikasi yang lebih bersih dan mudah dipahami lansia? Bagaimana bisa memastikan pasien mendapatkan info status dokter secara tepat? Dari Homegui ini saya memilih untuk menggunakan pilihan pertama, yaitu bagaimana kita bisa membuat sistem antrian yang transparan dan real time agar pasien bisa memantau dari rumah. Hal ini menjadi landasan utama kami dalam merancang fitur live tracking pada tahap selanjutnya. Kemudian ketiga, ideate affinity diagram, prioritization ide, dan crazy egg. Dari proses ideate ini kami menjabarkan berbagai solusi ide yang kemudian mengelompokkannya ke dalam affinity diagram untuk melihat pola solusi yang paling efektif dan terstruktur. Pada affinity diagram, monitoring, live tracking, estimasi waktu masuk, status posisi dokter, efisiensi, check-in mandiri dengan scan QR code, resume medis digital, dan tiket antrean, dan notifikasi pengingat di lock screen, info kuota kamar rawat, dan status kehadiran dokter. UX dan interface, tampilan rumah ramah lansia, navigasi menu utama yang sederhana, kartu KIS digital yang mudah diakses. Setelah pengelompokan, tahap selanjutnya adalah priorisasi ide, di mana hal ini bertujuan memfokuskan fitur apa saja yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan sekarang dan mana yang bisa ditunda. Yang dilakukan sekarang adalah live tracking nomor antrean, check-in mandiri, notifikasi pengingat. Kemudian dilakukan sekarang estimasi waktu mundur, yang dilakukan akhir, navigasi menu utama, di tahap terakhir ini adalah pembuatan crazy egg yang dilakukan selama 8 menit dalam pembuatan gambaran kasar wireframe dengan cara manual sebagai berikut. Yang pertama, live gateway tracking, smart check-in, medical resume, dan tampilan home, pilih poli atau dokter, konfirmasi booking, lock screen notif. Dan keempat, prototyping, user flow, wireframe, design system, dan UI design. Pada tahap prototyping ini, kami mulai merealisasikan ide menjadi bentuk visual yang dapat diuji. Langkah pertama adalah menyusun user flow atau alur pengguna baru untuk memastikan fitur berjalan runtut tanpa putus. User flow berikut adalah alur baru yang kami rancang untuk mengatasi masalah antrean terputus pada aplikasi sebelumnya.
Alur ini mencakup proses dari pendaftaran hingga pasien pulang. Pertama, buka aplikasi dan login, masuk ke halaman home, pendaftaran pelayanan, pilih vaskes, poli, dan dokter, mendapatkan nomor antrean, monitoring live tracking, datang ke vaskes, scan QR code, check-in mandiri, masuk ruang periksa, dan terima resume medis dan resep digital. Dan bisa masuk ke halaman berita, menampilkan daftar artikel kesehatan dan info terbaru BPJS. Dia masuk ke halaman kartu, menampilkan kartu Indonesia Sehat KIS digital untuk berobat. Kemudian masuk ke halaman FAQ, menampilkan daftar pertanyaan umum dan solusi kendala. Dan masuk ke halaman profil, menampilkan data diri peserta dan anggota keluarga. Singkatnya, pada proses reducing ini kami merancang alur utama proposed flow yang berfokus pada penyelesaian masalah antrian yang terdiri dari tahapan ikut login dashboard, pendaftaran pelayanan, mendapatkan nomor antrian, monitoring live tracking atau nomor antrian dari rumah datang ke vaskes atau menuju lokasi saat giliran dekat. Smart check-in atau scan QR code kehadiran tanpa lapor loket, kemudian pelayanan medis atau pemeriksaan dokter, dan resume medis digital atau menerima hasil diagnosa dan resep di aplikasi. Dan pada tahap reframe hingga testing, kami mulai memikirkan dan membahas bagaimana bayangan dari bentuk user interface yang akan dibuat hingga mendapatkan hasil atau visual yang sebagai berikut. Setelah tahap reframe selesai, kami melanjutkan ke tahap akhir setelah perancangan antarmuka, yaitu membuat Fidelity UI Design. Pada tahap ini kami memberikan warna dan elemen visual detail agar tampilan aplikasi terlihat nyata dan siap digunakan. Berikut adalah hasil akhir desain antarmuka atau user interface aplikasi mobil JKN yang telah kami rancang. Tampilan ini mencakup halaman-halaman utama serta visualisasi untuk fitur solusi baru, yaitu live tracking antrean dan QR code check-in. Yang pertama, tampilan login, kemudian tampilan halaman home, kemudian halaman kartu, kemudian halaman FAQ, dan halaman profil. Dan bisa pilih pelayanan, pilih poli, mendapatkan barcode, kemudian muncul notifikasi live QA tracking, kemudian bisa scan barcode dan dapat resume obat. Selanjutnya adalah testing. Pada tahap akhir perancangan ini, kami melakukan usability testing untuk memvalidasi apakah solusi desain yang ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Pengujian dilakukan dengan metode wawancara mendalam, in-depth interview, kepada responden yang merupakan pengguna aktif aplikasi mobil JKN. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk melihat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas utama, mendaftar antrean, memantau posisi antrean atau tracking, dan melakukan check-in mandiri. Hasil umpan balik atau feedback dari proses pengujian prototipe, kami merangkum beberapa poin penting yang disampaikan oleh responden. 1. Respon positif pada fitur utama, live queue tracking. Responden merasa fitur ini adalah solusi yang paling dibutuhkan. Mereka menyatakan rasa cemas menunggu di rumah sakit akan berkurang drastis karena bisa memantau nomor antrean dari rumah. QR code check-in. Alur konfirmasi kehadiran menggunakan QR code dinilai sangat praktis dan jauh lebih cepat dibandingkan harus mengantre manual di loket administrasi. Yang kedua, masukan untuk perbaikan, area for improvement.
ukuran teks, dan aksesibilitas. Meskipun tampilan dinilai bersih, responden menyarankan agar ukuran font dan status nomor antrean diperbesar lagi, terutama untuk mempermudah pengguna lansia yang kelihatannya menurun. Detail notifikasi. Responden menyarankan agar notifikasi pengingat bisa diatur waktunya, misal 30 menit sebelum giliran, agar mereka punya waktu bersiap perjalanan ke vaskes. Masukan-masukan dari tahap testing inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami dalam menyusun rekomendasi pengembangan selanjutnya. Keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian redesain aplikasi mobile JKN dengan fokus pada fitur live queue tracking, dapat disimpulkan bahwa solusi yang dirancang mampu menjawab permasalahan utama pengguna, yaitu ketidakpastian waktu pelayanan dan kecemasan saat menunggu antrean di fasilitas kesehatan. Melalui penerapan metode design thinking, proses perancangan dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap empatis, define, ideate, prototyping, hingga testing. Setiap tahap saling berkaitan dan berfokus pada kebutuhan pengguna, khususnya dalam menghadirkan informasi antrean yang transparan, real-time, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna usia lanjut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dirancang seperti live queue tracking, estimasi waktu pelayanan, notifikasi antrean, QR code check-in, serta medical resume memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan alur aplikasi sebelumnya. Pengguna merasa lebih tenang, lebih siap dalam mengatur waktu kedatangan, dan tidak perlu menunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan. Lanjut. Dengan demikian, redesain aplikasi mobile JKN ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan digital serta memberikan kenyamanan dan kepastian bagi peserta JKN. Kedepannya, desain ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi fungsionalitas maupun integrasi sistem, agar dapat diterapkan secara optimal di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang kelima, rekomendasi selanjutnya. Untuk pengembangan di masa mendatang, fokus utama sebaiknya diarahkan pada peningkatan aksesibilitas aplikasi, khususnya bagi pengguna lansia, dengan menyediakan opsi kustomisasi, ukuran teks, dan kontras visual yang lebih ramah mata. Selain itu, fitur tracking perlu diperkaya dengan integrasi status kehadiran dokter secara real-time dan notifikasi pintar yang fleksibel untuk memberikan estimasi waktu yang lebih presisi. Kedepannya, integrasi ekosistem yang lebih menyeluruh mencakup resep digital dan riwayat medis, serta pengujian dengan skala responden yang lebih luas, sangat disarankan guna memastikan aplikasi siap diimplementasikan secara optimal di seluruh fasilitas kesehatan. Jadi, ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.